Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas soal latihan ya. Ada slide halaman 15 ya. Ini dari slide pertemuan 8A. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang A dulu. Kalau fx sama dengan y kuadrat ya. Nah, di sini ini kan kalau misalnya kita buat peta konturnya ya, berarti kita substitusikan z-nya ya untuk z sembarang gitu ya. Misalnya z-nya misalnya kalau z-nya 4 ya. Kalau z-nya 4 itu kan y-nya itu bisa min 2, bisa 2 gitu ya. Jadi ini dan ini. Jadi berupa garis. Ini kan y sama dengan minus 2 dan di sini y sama dengan 2. Nah, itu z sama dengan 4. Kemudian kalau kita masukkan z sama dengan 1, maka y-nya ini y sama dengan minus 1. Jadi kalau kita gambarkan ya garis horizontal ini y sama dengan minus 1 dan y sama dengan 1. Seperti itu. Jadi peta konturnya seperti ini. Jadi ini kan menunjukkan bahwa nilai y-nya kalau dia semakin ke atas ke sini kan z-nya semakin besar. Begitu juga kalau misalnya y-nya di nilai negatifnya itu y-nya makin kecil, z-nya makin besar. Nah, jadi kalau kita plot di dalam ruang isi z gitu ya, dia kira-kira bentuknya begini. Jadi peta konturnya itu tadi kan yang ini ya, garis-garis begitu. Itu gitu ya. Jadi ini sumbu y-nya itu yang ini kan ya. Nah, y negatif yang di sini gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi semakin ke sini semakin tinggi, semakin ke sana juga semakin tinggi. Nah, berikutnya fx sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Oke, kalau kita buat peta konturnya untuk z sama dengan 4. Nah, ini berarti menjadi persamaan lingkaran ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Berarti merupakan lingkaran berjari-jari 2. Kalau z-nya sama dengan 1, kalau kita gambarkan merupakan lingkaran berjari-jari 1 di sini ya. Oke. Nah, kemudian dari sini kita lihat bahwa semakin besar lingkarannya, itu semakin tinggi, z-nya semakin besar kan ya. Jadi semakin z-nya semakin besar, lingkarannya semakin besar. Nah, jadi semakin tinggi ya, semakin tinggi itu lingkarannya semakin besar gitu. Jadi kira-kira bentuknya begini. Berikutnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi y. Nah, kita bisa buat konturnya dengan kita substitusikan beberapa nilai z-nya gitu ya. Misalkan z sama dengan minus 3 ya, kalau z-nya sama dengan minus 3 ini akan menjadi y sama dengan x kuadrat tambah y sama dengan x kuadrat tambah 3. Nah, gitu ya. Jadi di sini jadi berupa parabola. Kalau z-nya minus 2, maka parabolanya adalah y sama dengan x kuadrat tambah 2 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga dari sini terlihat bahwa kalau z-nya semakin besar ya, z-nya semakin besar, z-nya semakin besar itu dia kalau digambarkan dalam bidang datar isi ini dia semakin ke bawah gitu parabolanya gitu ya. Nah, sehingga kira-kira gambarnya tuh seperti ini. Jadi ini kayak kalau z-nya sama dengan misalnya min 3. Nah, ini kan yang di sini nih itu. Min 3 itu dia di sini itu parabolanya. Kemudian min 2 ke sini, min 1 ke sini, 0. Nah, itu pas ini nih, z sama dengan 0 gitu ya. Kemudian z sama dengan 1 ya, yang ini
gitu ya, gitu. Jadi semakin sini semakin ke atas. Nah, berikutnya yang D, fx sama dengan 4x kuadrat tambah y kuadrat. Ini kita buat peta konturnya. Misalkan kita substitusikan beberapa nilai z. Kalau z-nya 0 berarti di sini ya. Kalau z-nya 4 itu merupakan elips ya. 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 misalkan ya, elips di sini. Kalau z-nya sama dengan 16 ya, elipsnya lebih besar. Nah, sehingga dari sini terlihat bahwa semakin besar z-nya, semakin besar elipsnya gitu. Nah, jadi ya di sini kita mulai dari sini ya. Z-nya sama dengan 0 itu di sini, potong di pusat koordinat ya. Nah, semakin besar z, semakin besar elipsnya gitu, sehingga kira-kira bentuknya begini. Berikutnya fx sama dengan 1 dikurang mutlak y. Nah, ini kita bisa substitusikan juga beberapa nilai z-nya untuk membuat peta konturnya ya. Jadi kalau misalnya z sama dengan minus 1, berarti di sini kan y sama dengan minus 2 ya. Kalau ini minus 1, ini pindah ke sini ya, jadinya y sama dengan minus 2 ya. Oke, jadi bisa di sini dan bisa di sini juga gitu ya, karena ini kan mutlak y, jadi bisa 2 dan minus 2. Jadi kalau ini minus 1 sama dengan 1 dikurang mutlak y. Nah, jadi y-nya ini plus minus 2. Kalau z-nya 0, nah, maka y-nya plus minus 1 gitu. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira begini. Nah, ini kita juga bisa substitusikan nilai. Misalkan di sini kalau x nya 0, ini kan nggak ada x ya, jadi kan berlaku untuk semua bilangan real x ya. Misalkan x0 y0, z-nya berapa gitu ya, berarti kita bisa masukkan nilai z-nya 1 gitu di sini. Nah, atau kita bisa juga plotting ya, ketika kita bisa plot di bidang YZ gitu ya. Nah, jadi kalau Z sama dengan 1 dikurang mutlak Y ya, misalkan ini kan nggak ada X di sini, kan berlaku untuk semua bilangan real X. Nah, berarti kalau misalkan ini X sama dengan 0 gitu ya, nah berarti ini kan sama aja dengan mutlak ya, karena ini minus berarti garisnya itu begini menghadap ke bawah gitu ya, terus tambah 1, nah berarti dia di sini 1 gitu. Gitu. Jadi kayak begini ya, genteng genteng rumah. Oke, berikutnya yang F. Misalkan fx sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4. Nah, ini juga kita plot beberapa nilai z-nya ya, kita plot beberapa nilai z-nya. Nah, semakin banyak ya, semakin terlihat sih sebetulnya ya. Jadi di sini semakin besar z-nya, lingkarannya semakin besar gitu ya. Nah, terus kalau kita masukkan z sama dengan 0, z sama dengan 2 ya. Kalau z sama dengan 0 nggak mungkin, karena di sini ada plus 4, makanya dia di sini nggak memotong bidang z sama dengan 0, tapi dia memotong di z sama dengan 0-nya ini di 0,0 gitu ya, karena ini kan akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4. Kalau x0 x-nya 0 y-nya 0, berarti z sama dengan 2 ya. Kira-kira bentuknya begini. Berikutnya yang G,
fx sama dengan akar x. Nah, ini kalau kita masukkan beberapa nilai z-nya, kira-kira bentuknya begini. Ya. Nah, kemudian kalau kita plot z sama dengan akar x, misalnya kita gambarkan, ini kan nggak ada y ya, berarti berlaku untuk semua bilangan real y ya, dari minus hingga sampai ke sini gitu. Dia bentuknya itu seperti ini semua. Nah, z sama dengan akar x kan begini. Berikutnya h, fungsi x sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Kita bisa plot juga beberapa nilai di z sama dengan 0, z sama dengan 1, dan z sama dengan 2, sehingga di sini diperoleh bentuk lingkaran-lingkaran. Semakin besar z-nya, lingkarannya semakin besar. Ya, atau kita bisa juga plot ya di sini. Kalau misalkan x sama dengan 0 nih misalnya, berarti kan dari kurva potong di bidang x sama dengan 0 di sini ya. Kalau x sama dengan 0, maka diperoleh z sama dengan akar dari y kuadrat, atau z sama dengan mutlak y. Nah, sehingga bentuknya begini. Gitu ya, kayak V gitu kan. Itu juga kalau misalkan y-nya sama dengan 0, maka z sama dengan akar dari x kuadrat, atau z sama dengan mutlak x. Nah, jadi begini. Ya, gitu ya, kira-kira. Nah, tapi kalau kita lihat peta konturnya kan lingkaran, nah berarti semakin besar lingkarannya semakin tinggi, semakin besar z-nya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari samping itu dia kayak fungsi mutlak. Nah, sekarang berikutnya kalau fx sama dengan 4 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Nah, ini bisa kita buat seperti ini juga kan ya. Jadi z sama dengan 4 dikurang x kuadrat tambah y kuadrat. Kalau kita buat peta konturnya, kita bisa masukkan beberapa nilai z-nya seperti ini. Nah, di sini kalau z-nya 0 itu diperoleh bersamaan lingkaran ya, sama lingkaran yang berjari-jari 2 di sini. Nah, maka di sini di bidang z sama dengan 0 itu berupa lingkaran. Nah, terus kalau semakin besar z-nya, itu lingkarannya semakin kecil, gitu ya, sampai di sini ujung-ujungnya. Nah, atau kita juga bisa transformasi plotting gambar ini dari bentuk semula. Misalnya z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Ini kan paraboloid seperti ini nih, menghadap ke atas ya. Kemudian minus, berarti paraboloidnya menghadap ke bawah. Kemudian ditambah 4, nah berarti paraboloidnya digeser 4 satuan ke atas. Gitu, jadi kira-kira begini. Berikutnya yang J, fx sama dengan 6 dikurang 2x dikurang 3y. Nah, kita kalau cari peta kontur berarti kita bisa masukkan beberapa nilai z-nya seperti ini. Nah, jadi dia seperti garis-garis miring seperti ini. Nah, ini kalau kita plot di dalam ruang XYZ, nah dia jadi seperti ini gitu ya. Jadi kayak bidang miring ya. Jadi bidang datar yang miring. Jadi kalau misalnya ini nih ya, Z sama dengan 0 ya, Z sama dengan 0 ini kan memotong di X sama dengan 3 dan Y nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi ini 3, ini 2 gitu ya, jadinya seperti ini. Sedangkan kalau X nya 0, Y nya 0, Z nya sama dengan 6 gitu kan ya, ini. Jadi motong ini dan ini kita hubungkan jadi bidang datar ya. Oke, berikutnya fxy sama dengan 1 dikurang mutlak x dikurang mutlak y. Nah, kita kalau substitusi beberapa nilai z ya, z0 itu ini ya, z sama dengan 0 itu di sini. Jadi kira-kira bentuknya begini nih. Nah, kalau z sama dengan 1, nah ini kan berarti kalau z sama dengan 1, x nya 0, y nya 0 di sini. Sedangkan kalau z nya sama dengan minus 1,
garis yang ini, persegi yang ini. Jadi kalau kita gambarkan bidang datarnya kira-kira begini. Lanjut yang L, FIC sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4. Bentuknya begini. Kalau kita plot berapa nilai setnya, kira-kira begini. Kalau setnya 0, berupa lingkaran berjari-jari 2 ya. Oke, semakin besar setnya, lingkarannya semakin besar. Gitu kira-kira. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya.